Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Buat teman-teman yang sehat, semoga semakin diberikan kesehatan. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Buat teman-teman yang sedang isolasi mandiri, jangan lupa kalian bahagia ya. Karena bahagia itu dapat meningkatkan imun dan membunuh corona. Nah, ngomongin kebahagiaan. Kali ini aku nggak sendirian. Aku bersama bersama laptop. Kenapa aku pegang laptop? Di sini akan ada banyak sekali foto-foto aku zaman dulu. Waktu aku masih kuliah, yang masih sangat dekil, hitam, jelek, pokoknya aib semuanya. Makanya kalian pasti akan bahagia ngelihat ini ya. Ya, nggak apa-apa, yang penting kalian bahagia. Oh ya, dan terus aku tuh mau ada sesi kayak aku mau bikin sesi sesi sharing gini ke kalian. Apapun itu yang mau aku sharingin, tapi aku bingung mau kasih nama apa, nama sharingnya gitu. Entah mau curcol, sesi curcol, sesi curhatan hamba, atau sesi apa, aku nggak tahu. Coba deh kalau misalnya kalian ada ide, boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you sebelumnya. Oke, langsung aja ke video yang pertama. Ya Allah. Sungguh, Miska, tolong. Lihat kan kalian, itu sebenarnya nggak seberapa sih kalau misal dibandingin sama militer gitu. Mungkin teman-teman yang lihat ini ada yang elah gitu, nggak seberapa gitu. Bagi aku tapi itu sungguh mengejutkan. Mungkin buat teman-teman juga yang mau sekolah di sekolah perhubungan, setiap kali penerimaan calon taruna baru itu pasti ada tradisi yang namanya itu mada tukar, masa dasar pembentukan karakter, dimana kita tuh dibentuk mentalnya karakter yang bagus gitu, tujuannya itu. Nah, waktu itu angkatan aku tuh di Purboyo, Malang Selatan. Kalau aku kan matra darat ya, dari perkeretaapian kan. Nah, itu tuh dari darat, laut, udara itu semua gabung jadi satu. Dan itu banyak banget, ribuan orang di sana. Bapaknya itu, bapak-bapak TNI-nya tuh TNI AL, AL deh kayaknya, AL apa AU, udah aku lupa. Terus kalian bayangin gak sih, aku tuh tingginya tuh cuma 155. Aku tuh kaum minion di situ. Kenapa gitu? Kenapa aku mau gitu ya dulu? Itu sungguh sangat mengenang sekali. Tapi tidak untuk diulang ya, pemirsa. Terus ini ada foto. Ini ada foto. Jadi, ya, itu makanan di Ini makanan di tempat kotak makan kayak gini. Itu kayak ada catering gitu loh. Jadi dulu kita di Purboyo itu ada catering yang nganterin makan gitu. Terus sama air minum. Air minumnya itu pun kayaknya seingat aku kayak ini loh, kan ada jerigen nih. Jerigen apa sih? Ada jerigen kan? Nih, itu airnya di jerigen. Terus kita ngambil gitu, aku lupa deh dulu tuh gimana ngambilnya. Terus tapi rasanya tuh nikmat banget sumpah. Meskipun air dari, nggak tahu deh air apa itu ya Allah. Tapi yang jelas udah terjamin sih pasti. Ini dia penampakan selanjutnya. Ini foto ini kan. Ini dulu ada di Instagram aku, cuman udah aku arsipin karena gimana ya, saya kayak agak malu gitu nggak sih? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman udahlah mending diarsipin aja dah. Gembel banget. Ini kan, Pusat Latihan Pertempuran Marinir Purboyo Malang. Wah. Ya ampun, dekil banget gak sih? Ini Mita, tolong Mita. Ini dulu kalau nggak salah Flying Fox ya. Lupa deh. Ini teman aku yang tengah namanya Sukma dari PKTJ Tegal. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Terus ini yang sebelah kanan kiri sendiri tuh namanya Ria, dia dari PIP Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Lalu apa kabar kalian? Kalian wajib nonton ini ya, sumpah ini nostalgia banget. Oke, lanjut video foto yang kedua. Ya ampun Miska, tolong, ini saya ada di mana? Ini Revi. Ini Revi, ini Upeng. Ya ampun, Iva. Ya ampun, sumpah. Aku tuh sebenarnya udah tahu kan foto ini, cuman kayak nggak ngeliatin satu-satu gitu loh. Ya Allah guys, lihat deh. Ya ampun, ini pasti mbaknya dulunya cantik deh, bisa jelek begini. Apalagi aku yang pas-pasan, ya ampun, bisa jadi hancur di sana. Ya ampun, nasibnya seperti ini guys, kita udah biasa kelesotan kayak gini. Ini foto ketiga. L2. Itu banyak banget orangnya sumpah. Nah ini satu foto aku. Ini ada Tika, Ria,
Ya ampun, lupa sumpah. Ameli, lupa deh aku. Sukma, Danti, ini aku lupa semuanya nama-namanya. Sini aku cowok-cowoknya juga lupa deh siapa namanya. Sebenarnya kita tuh udah kayak nggak ada malunya sama sekali. Kayak hidup sama teman-teman ini kayak nggak ada, ya udah kayak kita tuh hidup bareng gitu, kayak udah nggak ada malu-malunya sama sekali. Lihat deh nih kan, kalau kalian nggak percaya, aku kan bilang tadi aku tuh termasuk kaum minion di sana nih. Teman-teman aku tuh badannya gede-gede banget, tinggi-tinggi nih kan, tinggi. Aku tuh kecil banget, lihat deh, minion banget kan. Ya ampun, Mita, kasihan banget kamu dah. Lanjut. Ini pembodohan, kalau nggak salah suruh nyanyi apa ya, nggak tahu deh. Iqbal. Terus ini kayaknya Arya deh. Nggak tahu deh, mungkin Arya apa bukan. Kayak gini makannya, situasi makannya kayak gini, keresotan gitu di atas tanah. Ya ampun, ini Lista. Ini nggak tahu siapa. Masih cakep sih Lista. Kayak gini, ya ampun, kayak nggak ada cakep-cakepnya sama sekali. Terus ini tuh di Pantai Ngantep. Pantai Ngantep itu di Malang, bukan dekat sih sebenarnya. Kita tuh linmet, jadi kayak bawa tas ransel yang berat banget gitu loh, terus tas ransel militer gitu loh, terus dikasihin kayak pasir terus batu-batu biar berat, jadi kayak kita tuh biar badannya tuh tegap gitu loh, jadi kayak kasih gitu. Dan itu tuh lintas Medan itu berapa kilo ya, jauh banget deh pokoknya. Terus kayak manggilnya siapa, pelatih, lupa deh siapa, Danton ya, Ton itu kurang berapa menit lagi, kurang berapa jauh lagi gitu. Padahal itu masih jauh banget. Itu bilangnya, itu bentar lagi tuh udah kelihatan pantainya gitu. Padahal masih jauh. Sungguh terlaluan. Terus ini, nah itu di pantai, kenapa pakai masker? Karena tuh ya bayangin aja, lari di pasir pasti kan ini dong, pasirnya kan masuk ke hidung semua ya. Jadi lari sambil pakai masker gitu guys. Allah, aku yakin sih pasti ini mereka dulunya cantik-cantik. Di sini nggak ada bedanya, cantik jelek sama aja. Nah ini foto waktu pelantikan. Ini ada Iqbal, Riko. Ini materi. Jadi sebenarnya kita tuh di sana itu nggak cuma kayak disuruh guling-guling doang, terus nggak disuruh disiksa doang, nggak. Ada jadwalnya, kayak misal hari ini peloton aku ikut materi wawasan kebangsaan atau apa, ada materi. Dan sesungguhnya sih nggak nyantol sama sekali. Ya capek lah cuy, bayangin aja fisik udah diforsir kan. Ya masa ya gitu fisik diforsir, dikasih ilmu ini udahlah, mending istirahat, mending buat tidur. Ih, Bagas, tolong kamu lihat ini muka Anda. Nggak beda jauh sih. Oke, terus lanjut. Tuh kan yang aku bilang tadi di Pantai Ngantep. Ini di pantai. Awalnya di hutan-hutan, terus kita pindah ke pantai. Biar santai sayang. Ini suasana makan bareng. Terus tuh, jadi tuh, ini tuh kita bukan disiapin, kita tuh nyiapin sendiri. Jadi kayak taruna-taruna itu yang cowok-cowok itu, mereka tuh kayak udah ada jadwalnya sendiri buat jadi penanting namanya. Jadi ini nih cateringnya datang nih dibawa sama mobil pickup gitu kan. Nanti itu ada gilirannya yang penanting itu, nggak tahu deh aku lupa berapa jumlah orangnya gitu kan. Penanting misalnya ada 25 orang gitu ya. Itu penanting itu ngambil makanan-makanan itu ditata, terus minumnya juga udah disiapin. Jadi sebenarnya yang cewek-cewek itu enak sih, tinggal duduk doang langsung tinggal makan gitu, nggak perlu nyiapin makan dan minumnya, kita tinggal makan doang. Ya karena emang kita minoritas di situ, dikit ceweknya. Ya ampun, kayak gini dia tidur sambil duduk tuh udah biasa. Bahkan aku tidur sambil berdiri pun dulu tuh udah bisa tidur sambil berdiri. Upacara berdiri ya, tidur cuy. Ya begitulah. Terus ini itu games gitu, jadi kayak karpet, terus habis itu kayak digulung sampai ke atas gitu kan. Terus jalan tuh sekelompok. Itu kan kayak ya udah intinya kayak bikin kita korsa gitu lah, kompak gitu loh sama teman-teman setim gitu. Nih kan, ini aku bilang tadi lintas Medan. Itu tuh medannya itu nggak yang flat datar terus kayak di jalan raya gitu, enggak. Itu tuh naik turun dan itu menanjak. Ada beberapa yang nggak begitu menanjak, ada beberapa yang nanjak banget. Terus kita bawa matras
sama tas yang nggak tas militer gitu diisi sama pasir biar tujuannya biar tegap yang aku bilang tadi tuh. Terus ini udah waktu mau pelantikan pakai seragam kedodoran, ya ampun untung gak ya ampun sumpah ini anak. Tapi jujur ya mungkin kalian yang nggak ngalamin itu ngelihatnya kayak ya ampun sumpah jijik banget gitu kan. Ih, bisa-bisanya tidur sambil duduk gitu kan kayak nggak ada tempat lain atau dan mangap lagi. Bagi yang sudah merasakan mungkin kayak hal itu sudah hal yang biasa. Ya tapi tidak ada yang biasa di dunia ini. Mungkin aku ngelihatnya biasa tapi kalian ngelihatnya ya ampun jijik banget gitu kan. Terus ini kayak di apa? Di sungai itu deket, ini lokasinya deket yang aku Flying Fox tadi. Flying Fox apa sih? Flying Fox? Flying Fox apa sih? Itulah pokoknya. Itu ini ada sungai terus kayak di tengah-tengahnya dikasih balon gitulah. Yuk gimana caranya kalian bisa nyentuh balon itu? Nggak mau tahu gimana caranya kayak gitu. Sebenarnya tujuannya untuk kekompakan sih, kebersamaan Korsa. Tuh kan orangnya banyak banget, ribuan orang. Dan ini ada satu fakta lagi. Karena aku udah bilang kan sebelumnya tadi tuh, aku tuh termasuk yang minion dan banyak dan semuanya tuh tinggi banget. Dan aku di situ yang paling kecil, jadi setiap kali kayak lintas medan kayak gini, itu yang lainnya santai banget jalannya, tapi aku nggak kayak kutuk, jalannya udah cepet banget, harus cepet karena ngikutin langkah mereka yang tinggi tadi itu. Sungguh tersiksa sekali pokoknya yang minion ini. Sumpah kayak di sini tuh emang diajarin Korsa, cuman ya gitulah, saling membantu. Oh ya, aku ingat banget dulu itu aku kalau ngelewatin tanjakan yang bener-bener nanjak kan nggak kuat ya, ditambah lagi kayak tasnya ada pasirnya kayak gitu kan. Itu teman-teman aku yang tinggi-tinggi, yang fisiknya kuat-kuat itu dorong aku dari belakang, dorong, ayo bisa yuk gitu. Ya itu sih tujuannya emang Korsa tadi itu saling membantu. Ini kan, ya ampun sumpah, ya Allah, kayak gini guys, coba deh, ya ampun, makan di depan cowok-cowok kayak gitu. Ngenes banget gak sih? Tapi kita kayak ngerasa satu nasib gitu kan, jadi ya udahlah bodo amat dah, kita juga sama-sama jelek gitu, sama-sama bau. Ya ampun, Masya Allah, ini sholat di tengah-tengah hutan. Salut. Tidak. Ini foto pelantikan di kampus, aku nangis, aku lupa deh ini dapat dari mana. Yang jelas sih pasti orang tua aku yang foto. Nggak tahu ya. Ih sumpah deh ini, aku sedih banget waktu itu kayak. Kita tuh kan di Purboyo tuh berapa lama ya? Sebulan apa 2 bulan apa nggak tahu deh, lupa deh, pokoknya tuh udah lama banget, kurang lebih sebulanan apa 2 bulan ya, pokoknya lama banget. Terus disiksa gitu kan, kayak awal-awal pasti kaget kan, nggak biasa gitu, terus kayak dibentak-bentak gitu, cowok cewek sama aja dibentak pokoknya. Aduh, terus kayak ketemu orang tua, terus sedih gitu. Ketemu ibu aku, terus ketemu adik aku. Sumpah kayak aku inget banget dulu waktu pelantikan itu kan aku hitam banget, bener-bener hitam banget, kayak misalnya ini kan pakai kerudung, ini tuh hitam, udah bener-bener hitam, terus yang sini tuh belang, jadi hitam banget. Sampai adik aku waktu itu kan masih kecil ya, si Tito, yang adik aku yang kelima, itu dia kayak ngeliatin aku tuh kayak takut gitu. Siapa yang nggak takut? Jelek banget, kayak serius ini mbak aku gitu kan, serius ini kakak aku. Jelek banget tapi bersejarah sekali. Ini foto ini. Jadi di sekolah kedinasan itu, di sekolah aku tuh setiap kali naik semester itu ada penebusan chevron. Jadi yang dipakai di sini tuh namanya chevron. Chevronnya itu kalau masih semester 1 tingkat 1, jadi ini 1 itu berarti tingkat 1 semester 1. Kalau ini 1 ininya 2 itu berarti tingkat 1 semester 2 gitu. Nah setiap kali pergantian chevron itu ada tradisinya itu namanya linmet sama lintas medan. Terus kayak ada jurit malam gitu-gitunya kan. Nah ini nih foto nih kan, foto nih chevron 32 itu udah semester akhir, tingkat 3 semester 2. Ini tuh kenapa? Jadi ada salah satu pembina aku cowok, itu dia bapak-bapak itu kayak care banget gitu loh, Kak. Baik banget orangnya. Nah, waktu lintas medan itu udah kayak di ujung itu mau ngambil chevronnya itu di dalam keranda. Yang aku tahu di situ nggak mungkin ada mayatnya ya kan. Cuman ya siapa yang nggak takut gitu di kuburan terus suruh ngambil di dalam kerandanya. Itu bener-bener nggak berani, aku tuh bener-bener takut, sumpah takut banget. Terus akhirnya si bapak pembinanya nyamperin aku, nggak apa-apa ambil aja, dilihatin di sini, saya liatin. Jadi tuh kayak
scary, kayak banyak scary joke gitu kan biasanya, kayak misal apa dikagetin gitu kan. Aku takut pas aku ngambil itu tangannya dipegang apa gimana atau dikagetin gitu loh takutnya. Ternyata nggak apa-apa, ambil aja Mita, ambil aja gitu, nggak apa-apa saya liatin di sini, saya jaga gitu bilangnya. Ya udah wah gitu kan, gini gini ini ada dapet, dan ternyata emang di dalamnya nggak ada apa-apanya. Terus itulah akhirnya diabadikan oleh, mungkin ini yang ngefoto kayaknya bapaknya deh, dan aku dapat foto ini bersejarah banget. Dia ada muka aku, ya ampun sumpah, ya Allah guys tolong bisa kayak begitu ya, kayak bandingin sama yang sekarang. Lanjut, ya ampun, ya ampun, tolong Mita. Ini Mita, ini Resi yang kedua, terus habis Resi ini Amel, habis Amel ini Agustina L nih. Ya ampun pucat banget ya. Tolong setelah menonton video ini kalian jangan ilfil ya sama aku. Sungguh ini masa lalu yang bukan memalukan, masa lalu yang sangat indah. Sangat indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulangi. Ini Allah, sumpah jangan dilihat guys, sumpah. Aku gak mau nge-zoom ke muka aku lah. Ini Zara, Rizky Kur, Christian. Ini Rembang. Siapa namanya? Aji. Ya ampun, sumpah. Jelek banget ya. Ini tuh lintas Medan yang tingkat 3, udah tingkat akhir. Ya gitu, jadi kayak ngelewatin beberapa pokoknya medan-medan kayak bukan hutan, ngelewatin hutan, sungai gitu-gitu lah pokoknya. Terus nih kan, udah deh, ntar aja ada foto lagi. Nah, ini dia fotonya. Ini lari sepanjang jalan lari. Nih, teman-teman aku, nih ya, Samsu, Adit, Zara. Mereka tinggi-tinggi. Ini mayoret ini ya, si Rahmat ini mayoret. Rahmat ini mayoret tinggi banget dia. Aku yang paling kecil di situ. Aku harus bisa ngikutin langkah mereka. Harus bisa ngikuti iringan mereka lari. Irama mereka lari. Ya nggak mau karena emang aku di situ pendek sendiri, masa mereka mau ngikutin aku, ya nggak nyampe dong gitu kan. Iya udah, aku yang harus ngikutin. Nih kayak gini, ya Allah, jalan jongkok guys, kayak gini lintas medannya kayak gini. Nanti itu ada pos-pos gitu kan, ada pos, terus ada itu, setiap pos tuh ada gamesnya atau ya gitu-gitulah pokoknya, suruh jalan jongkok lah apa gitu guys. Terus ini suruh merayap di atas lumpur, cowok-cewek gak ada bedanya, di tengah sawah, tolong. Kalau ini foto, jadi habis dari Purboyo kan otomatis balik ke kampus dong, balik dari kampus dari Malang ke Madiun itu pakai truk ini, kayak truk Satpol PP gitu loh, truk TNI gitu. Ya Allah, Isan, Agoy, Abi, Umi. Jadi ini truknya udah sampai, sebenarnya udah nyampe mau deket kampus gitu kan. Terus suruh turun, jalan jongkok gitu-gitu lagi. Pokoknya isinya tuh jalan jongkok, lari, merayap, udah gitu aja terus. Ya kan? Jalan jongkok ini pegang ranting gitu, ya Allah. Ini di kayak hewan ya itu, tapi ada tujuannya sih sebenarnya. Yeay, ini udah mulai masa-masa agak cerah lah ya, agak cerahan dikit. Tingkat 3. Mana yuk Mita, mana yuk. Ya, ini dia Mita. Oke. Satu angkatan aku tuh taruninya ada 28. Sini lintas Medan gitu. Ya Allah, sumpah ini apa, tolong. Ini Mita mana yuk. Malukan sumpah. Mita ini Mita. Kalian jangan ilfil ya guys. Jadi itu dulu waktu pelantikan abis pulang dari Purboyo, terus pelantikan di kampus. Nah, seorang tua hadir di situ, terus kita kayak kasih sebuah performance gitu ya, pertunjukan. Jadi aku tuh waktu itu ikut bela diri gitu. Padahal nggak bisa bela diri, ya diajarin. Itu pakai baju kayak gitu guys, pakai beginian apa coba maksudnya, pakai biru biar keren gitu kali ya. Aduh, kerjain memang. Yeay, ini ayo mana Mita mana ini Mita. Nah, ini dia Mita, udah cerah ya, kalau gini di zoom nggak apa-apa.
Ini teman sekelas. Ini yang aku bilang tadi, bapaknya pembina yang baik. Nih, Pak Arjo. Semoga Pak Arjo sehat ya, Pak. Terus ini tuh teman sekelas aku. MTP, Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Ini ya ampun, sumpah deh, kalian harus zoom ini. Ngeri deh. Ya ampun, merinding aku liatnya. Sumpah itu sedih banget guys, sumpah deh. Kayak aku disiksa gitu kan, ibu. Disiksa, pengen mengadu tapi nggak bisa gitu. Aduh, mau nangis. Jadi tuh dulu itu kayak kita misalnya udah libur panjang gitu ya, selalu dinasihatin gini sama senior, ceritakan yang baik-baik aja ya, karena kan kayak kita susah-susah gitu nggak perlu diceritain gitu maksudnya. Jadi kayak mendem aja gitu, ibu aku di sini disiksa, tapi nggak bisa cerita. Tuh. Ya pun, ini aku tuh gendut tapi perutnya masih kecil karena lari, sit up, push up gitu-gitu. Yang bener-bener, ini ibu aku, ibu tercinta. Kayak masakin Chevron gitu kan ceritanya, pelantikan. Sedih banget sumpah. Ini kan aku. Ini apa lagi? Ya Allah, aib semua ini isinya. Tolong, ini manusia atau apa nih? Sumpah. Ya Allah, lihat deh. Ini Mita. Nggak percaya, ini Mita. Jadi pelantikan itu yang aku pakai warna biru tadi itu waktu pencak silat itu. Terus aku ini siangnya makan siang. Sungguh berat hidup ini pemirsa. Udah. Oh, ini ada Yola. Ya Allah, kayak gini banget ya muka aku. Ya Allah, memalukan. Ibu Rima itu pelatih kesayangan. Pokoknya dia tuh nggak cinta damai sama sekali di kampus. Nggak mau, pokoknya ada taruna-taruninya yang seneng dikit aja, nggak mau dia. Harus susah, harus menderita. Ini foto aku dulu. Ini sama teman-teman sepelatuan aku waktu masih di Purboyo, masih disiksa itu guys. Ini Mita, ya Allah. Masih mirip nggak sama yang sekarang? Lihat deh, ya Allah. Ya ampun. Kayak udah nggak berbentuk orang lagi tuh. Nah, ini dia foto yang sangat bersejarah sekali. Ini foto Idul Adha tahun 2016. 16 atau 15 ya hitungnya? Ya 16 berarti. Foto waktu Idul Adha 2016. Ini bayangin. Ini ya, kayak begini tanah. Ini tanah berlumpur kena hujan deras banget. Karena kita saking pinginnya ikut sholat Id, ya kan? Yang mukenanya kotor atau gimana? Pakai ponco. Kalian tahu ponco nggak? Jas hujan kelelawar tuh. Nah, kita dikasih tuh. Itu buat mukena. Terus habis itu sajadahnya pakai matras. Matrasnya kayak begini, nih matras. Terus pas sujud mukanya kena lumpur. Karena saking beceknya tadi. Ya udahlah gitu. Ya bisa dibayangkan sendiri. Ini cowok-cowoknya masih aman lah ya. Itu kayak nggak tahu deh itu diterima apa enggak ya. Kayak husuk nggak husuk gitu. Ya yang penting niatan lah ya. Bersejarah banget, ya ampun. Bersejarah banget nih. Nah, terus ini foto yang digulung-gulung. Kalian tau gak sih kayak digulung, jadi kan kalau mentang seperti itu gulung-gulung, ya gulung-gulung nggak pusing gitu tuh. Terus ini yang di pantai Ngantep itu pakai tenda gini, mereka bikin tenda sendiri buat tidur. Kalau ceweknya masih mending ada kayak mes gitu kan, cowok-cowoknya mereka tidurnya di sini. Bayangin aja tidur di sini gimana kalau hujan cuy. Terus habis itu kamar mandinya tuh sumpah nanti nggak bisa diceritain semua. Kamar mandinya sumpah jorok banget. Nggak bisa bayangin aku kalau kayak gini di zaman corona. Ini udah kena corona semua tuh, 1000-an orang. Yeay, ini Mita yang tadi ya. Ini makan barengnya kayak gini yang tadi aku ceritain. Terus pakai jerigen coba guys. Sedih banget nggak? Ya, ini pelantikan sama Pak Kepala BPSDM Perhubungan. Ini Samsu. Terus kayak gini, suruh kayak gini, terus kayak pokoknya aerobik sih, kayak buat ngecilin perut gitu loh, kayak kakinya suruh ke atas, terus dibawain lagi ke atas lagi, ke bawah lagi kayak gitu, buat ngecilin perut sih itu kerasa banget waktu pertama-tama itu, bener-bener kerasa banget di perut, kayak jarum gitu loh. Kalian tahu jarum gak sih? Ini post test, udah mau pulang, terus kita kayak ada penilaian gitu kan, suruh lari, push up, sit up gitu. Ini ya ampun, ini ada video.
Itu Bu Rima, seru banget sih. Itu orangnya dibenci sama orang. Video ini Bu. Nih, Bu Rima tadi sekali kan? Udah selesai ya. Lama juga ya ternyata cerita kayak gini, karena banyak banget sih. Jadi kesimpulannya, sebenarnya sekolah kayak gini tuh bukan kita dibodohin atau apa sama orang-orang TNI atau itulah pelatih-pelatih. Bukan kita dibodohin, bukan. Kita tuh diajarkan untuk mengerti, memaknai makna dari sebuah kehidupan gitu. Kayak contohnya gini, ketika kita hidup bareng nih ya, ribuan orang, kan dari berbagai latar belakang. Ada yang dari orang kaya, ada yang orang biasa aja, ada yang anaknya pejabat, mungkin ada yang anaknya petani gabung jadi satu di situ. Makanya tujuannya apa? Kayak kita tuh sama loh gitu. Kita baju aja sama, nasib aja sama. Kamu jangan mentang-mentang anaknya pejabat atau apa bisa mana-mana, nggak bisa. Di sini tuh kita sama, kita sama-sama menderita kayak gitu. Makanya di situ tuh sebenarnya maknanya itu gitu. Kita hidup bersama, saling membantu, korsa. Kalau nggak ada yang nggak bisa dibantu gitu, karena posisi di situ tuh kalau di militer itu ya, misal dalam satu kelompok nih ada satu orang yang dia melakukan kesalahan, itu yang dihukum bukan cuma satu orang itu, tapi melainkan satu kelompok. Nah itu tujuannya kayak saling support, saling menjaga satu sama lain, itu penting gitu. Dan ya itu kisah zaman dulu yang sangat indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Aku doain semoga Bapak-Bapak TNI, pelatih-pelatih yang dulu udah ngelatih kita, pelatih yang di API juga di kampus, semoga sehat selalu, panjang umur. Yang diberikan dulu yang diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu pelatih kepada kita itu sungguh sangat berarti, sangat bermakna buat hidup kita gitu. Karena aku ngerasa setelah dari pendidikan itu kayak lebih memaknai kehidupan gitu loh, kayak tahu gimana caranya, gimana kita bersosial dengan teman-teman kita harus baik satu sama lain, karena kita memang sebenarnya itu saling membutuhkan, manusia kan saling membutuhkan gitu. Korsa, terus habis itu kayak makan, kita nggak boleh menyanyiakan makanan gitu. Sebenarnya sekolah kedinasan itu lebih mengarah ke pelajaran kehidupan sih ya. Kalau pelajaran kuliah pasti iya gitu, cuman menurut aku porsinya lebih banyak ke memberikan pelajaran makna kehidupan, menghargai senior, menghargai yang lebih tua kayak gitu. Mentalnya, terus mentalnya tuh benar-benar mentalnya kebentuk sih, karena kayak kita tuh dibentak-bentak gitu kan, kayak di sana kamu tuh gini yes. Dibentak apa, ayo gitu kan. Itu jujur awal-awal ngerasa kayak ya Allah gini banget gitu, kayak di rumah aku nggak pernah diginiin, kayak di sini kayak gini, sedih gitu kan. Tapi kayak makin lama kelamaan udah biasa kayak gitu. Mereka mengajarkan kalau misal kita nanti udah terjun di dunia kerja, mungkin ya kayak gitu situasi yang sama, dimarahin atasan apa gimana, ya udah kita ambil biasa aja, ambil hikmahnya aja, ambil baiknya gitu. Mentalnya kuat sih, itu intinya, mentalnya kuat. Nanti ada banyak cerita lagi, sebenarnya ngomongin mental tuh banyak ceritanya, nanti akan ada di sesi lain. Di next video aku akan cerita apa kehidupan di kampus mungkin, atau mungkin ada request lain, silakan. Aku masih ada banyak stok foto. See you di next video. Udah, sehat selalu ya.